Di setiap desa ada warung kecil, tempat orang membeli kebutuhan sehari-hari, mencari kabar terbaru, atau sekedar berbincang sambil minum kopi. Bentuknya sederhana, tetapi perannya besar. Dari tempat-tempat kecil seperti itulah, denyut ekonomi desa terus bergerak. Kini hadir Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan gagasan yang lebih besar, menjadikan koperasi sebagai penggerak baru ekonomi desa, bukan untuk menggantikan apa yang sudah tumbuh, melainkan memperkuatnya. Warung, UMKM, badan usaha milik desa, petani, nelayan, peternak, hingga pelaku ekonomi kreatif memiliki ruang untuk terhubung dalam satu ekosistem yang lebih kuat. Semangat itulah yang mengemuka dalam Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama 10 asosiasi desa pertengahan Juli lalu. Pemerintah menegaskan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak akan meniadakan pelaku usaha yang sudah ada. Sebaliknya, koperasi bisa menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kekuatan ekonomi desa. Sebab desa bukan ruang kosong. Sebelum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hadir, sudah ada banyak pelaku ekonomi yang bekerja, berdagang dan menghasilkan. Sebetulnya Koperasi Merah Putih ini kan seperti tadi saya sampaikan, hadir sebagai orang tua bagi warung-warung kecil atau toko-toko kecil yang ada di desa. Dengan Koperasi Merah Putih yang begitu besar, kita punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan produsen-produsen, sehingga harga yang didistribusikan nanti, dan kita bisa memotong jalur distribusi yang panjang langsung ke desa, sehingga warung-warung di desa akan menjadi sub distribusi daripada barang-barang di desa secara langsung. Koperasi bukan sekedar tempat jual beli. Jika dikelola dengan baik, koperasi bisa menjadi pintu masuk bagi petani memperoleh pasar, UMKM mendapatkan akses distribusi dan pemasaran, serta masyarakat desa memiliki kekuatan ekonomi bersama. Nah, pasal 34 itu sebetulnya menggambarkan bagaimana Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai suatu wujud atau suatu badan yang membebaskan masyarakat di desa dari ketergantungan dari simpul-simpul yang selama ini membuat mereka terjerat atau mereka terjerambab. Koperasi Merah Putih bukan sebuah gerai toko seperti orang gambarkan selama ini. Koperasi Merah Putih jauh lebih besar daripada apa yang dibicarakan masyarakat di media sosial. Koperasi Merah Putih ini adalah wujud daripada Prabowonomik, di mana itu adalah ekonomi jalan tengah. Jadi korporasi kuat, koperasi kuat, sehingga Indonesia menjadi kuat. Sama seperti apa yang Prof. Muluk tadi sampaikan. Jadi Koperasi Merah Putih ini adalah alat negara untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai ke desa yang terpaling luar, itu bisa terlayani oleh negara, dan juga mereka bisa mengakses barang-barang yang kita akses di kota-kota. Jadi Koperasi Merah Putih itu bukan sekedar sebagai gerai, tetapi lebih lagi Koperasi Merah Putih itu sebagai patron bagi masyarakat di desa. 10 rekomendasi yang lahir dari seminar tersebut pun mengarah pada satu tujuan, memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tumbuh dengan tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel. Penguatan sumber daya manusia pengurus, pendampingan, digitalisasi, akses pembiayaan, serta kemitraan dengan berbagai pihak menjadi bagian penting agar koperasi tidak berhenti sebagai nama di papan kantor. Sebab pengalaman menunjukkan tantangan terbesar sebuah koperasi bukan ketika didirikan, melainkan ketika harus bertahan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan diuji di tempat yang sederhana, di pasar desa, di sawah, di tambak, di kandang ternak, dan di warung-warung kecil tempat masyarakat menjalankan kehidupannya sehari-hari. Upaya ini akan membuat petani lebih mudah menjual hasil panennya, nelayan bisa memiliki akses pasar yang lebih baik, dan UMKM desa semakin kuat. Karena koperasi intinya selain mencari keuntungan, tetapi
manfaat bagi masyarakat desa menjadi tujuan utama daripada Koperasi Merah Putih. Sehingga keterpihakan pemerintah di dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih itu adalah bentuk daripada janji konstitusional kita. Nah, yang menjadi masalah dan yang menjadi kekhawatiran kita ke depannya, jangan sampai ada intervensi kelompok-kelompok tertentu atau orang sering bilang elit desa untuk menguasai koperasi ini, sehingga koperasi ini tidak menjadi sebuah wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi dikooptasi. Nah, ini yang harus kita jaga. Dikooptasi oleh kelompok elit desa untuk tetap menjalankan hegemoni kapitalis mereka dalam menguasai desa dari sisi bagaimana memeras orang untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang harus kita hindari dan kita jaga bersama. Dan saya minta Pak Menteri Koperasi bersama Pak Menteri Desa, tolong buatlah aturan seketat-ketatnya untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih, sehingga Koperasi Merah Putih benar-benar hadir untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang menjerat mereka selama ini. Mimpi mengangkat kemiskinan, lalu lewat kerja nyata mengubah masyarakat desa menjadi sejahtera itu agaknya relevan dengan pemikiran filsuf Inggris Francis Bacon. 4 abad silam, Bacon mengingatkan manusia agar tidak berhenti menghasilkan flowers, tetapi menghasilkan fruit. Bunga memang indah, ia menghiasi taman, ia menarik perhatian, tetapi bunga tidak mengenyangkan. Buah berbeda, ia bisa dipetik, bisa dinikmati, bisa memberi manfaat. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pun akan menghadapi ukuran yang sama. Seminar, pidato, dan rekomendasi adalah bunga. Ia penting sebagai awal perjalanan. Namun masyarakat desa menunggu buahnya. Buah berupa ekonomi yang bergerak, usaha kecil yang tumbuh, petani yang lebih berdaya, dan desa yang semakin mandiri. Sebab pada akhirnya, sebuah program besar tidak dikenang dari bagaimana ia diperkenalkan. Ia dikenang dari apa yang dihasilkan. Men of our time.